Ya, Selamat sore Pak Amsal. ya, sorry. Ini Pak mengenai yang kisruhnya perumahan dosen UIN Pak ya. Ya, Boleh kami mengetahui Pak, masyarakat yang mengetahui sebenarnya titik permasalahan di mana Pak ya? Apa memang tidak ada permasalahan atau bagaimana Pak? ya, ya. Titik persoalannya adalah eh, para warga itu ingin menurunkan tingkat rumah itu, kelas rumah itu dari golongan 2 menjadi golongan 3. Nah, sedangkan dari pihak pemilik barang aset negara, dalam hal ini Kementerian Agama, ya tidak membolehkan, karena itu akan digunakan untuk pengembangan kampus menurut Kementerian Agama. Nah, oleh sebab itu ya inilah yang selalu diperjuangkan oleh warga kan, sebagian oleh warga. Kenapa baru sekarang Pak? Ya, karena kita sadar bahwa ketika kita ingin mengembangkan kampus, ternyata sudah tidak ada lahan lagi. Nah, dulu kita punya lahan sampai 54 hektar, tapi oleh yayasan, waktu itu YPMI yayasannya, dijual ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, kepada orang-orang macam-macam ini, sehingga lahan yang begitu luas nggak bisa kita kembalikan karena sudah dijual. Terus seberapa luas sih Pak lahan yang di perumahan itu Pak? Di perumahan ya 9,6 hektar Perumahan kita, kita. dan kita punya sertifikat ya satu gitu dari sana. Ada berapa total Pak penghuni di situ Pak? Ya ada 170 rumah sekitar itu. Nah, kira-kira Pak, nanti kalau memang direalisasikan Pak ya menjadi kampus, Ya, akan dikemanakan Pak para penghuni sana nanti ya Pak? ya kita akan memang tidak tega juga untuk mengusir mereka secara totalitas itu. Karena itu guru-guru kita, dosen-dosen kita dulu. Jadi kita tawarkan bahwanya kalau di tempat lain itu seperti di Surabaya, apa di Jogja, di Malang dan lain sebagainya, itu paling banyak hanya dikasih 7 juta, kan kecil sekali. Tapi kita ingin melihat dosen-dosen kita itu bisa dapat yang layak. Nah, itu yang kita perjuangkan terus. Rektor juga memperjuangkannya sampai ke Menteri Keuangan. Cuman sekarang kan belum berhasil maksimal, karena menurut Menteri Keuangan tidak ada dana untuk memberikan santunan, istilahnya kerahiman, kepada warga tersebut. Itu yang sekarang sedang berusaha, dan agak sulit mendapatkan dana yang mereka tuntut, agak besar ya. Ya sekitar ada yang minta 100, ada yang 150, ada yang 200. Jadi kan kesanggupan kita nggak sampai ke sana kan. Kalau umpamanya 200 juta saja kan sudah 34 miliar itu. Iya. Itu dari mana dananya? Tapi menurut UIN apa pantas mereka Pak menuntut hal seperti itu Pak? Ya, dari perspektif kita, untuk orang-orang tertentu mungkin bisa karena udah berjasa, ada yang mantan rektor, pejabat ya, berjasa. Tapi untuk orang-orang yang lain, saya pikir perlu dipikirkan ya. Tidak semuanya punya klasifikasi yang berbeda ya. Jadi mereka menuntut hal yang mungkin sebagian menurut UIN tidak pantas Pak ya? Iya, karena memang ada beberapa orang yang di sana memang tidak ada kaitannya dengan UIN. Oh, tidak ada kaitan Pak? Tidak ada kaitannya, dia juga tidak dosen, tidak karyawan. Cuman dia dari sana sudah lama. Jadi memang kompleks itu, istilahnya permasalahannya ya kompleksitas juga, agak rumit. Sehingga nggak bisa disamakan. Ini dosen, ini staf, ini pejabat umpamanya. Beda-beda.
Tapi secara hukum itu memang haknya UIN Pak ya. Iya, haknya Kementerian Agama. Agama. Karena ini Menteri Agama yang punya negara lah ya. Negara yang punya. Pemiliknya kalau dalam istilahnya itu kan adalah Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, kemudian pengguna barang itu adalah Kementerian Agama gitu. Apa dalam perjanjian awal dengan penghuni ada Pak tertulis bahwa mereka tidak boleh menuntut sesuatu atau bagaimana Pak? Oh iya, ada dalam surat izin penempatan ada ya. SIP istilahnya. Itu jelas tertera Pak ya? Ya ada aturannya bahwa mereka bayar sewa, kemudian bayar PBB, menjaga kebersihan, menjaga aset itu. Tidak boleh nambah-nambah, ada itu. Ada aturan. Apa langkah yang ditempuh UIN ini ada hubungannya dengan penyalahgunaan fasilitas yang diberikan oleh pada penghuni itu atau tidak ada Pak? Kan banyak disalahgunakan untuk kos-kosan segala macam Pak. Ya salah satunya mungkin ada, tapi yang lebih dominan itu ini benar-benar untuk pengembangan kampus, karena kampus kita ini paling kecil dibandingkan kampus-kampus yang lain. Kampus kita ini hanya sekitar 23 hektar yang ada sekarang, padahal idealnya kampus itu ya 100 hektar lah. Tapi kan terpecah-pecah Pak ya. Nah, terpecah-pecah UIN di mana-mana gitu Pak, nggak satu iya, lokasi. nah, umpamanya kan ada UIN di Bandung, UIN di Pekanbaru, UIN di Makassar, itu rata-rata tanahnya di atas 100 hektar, gitu. Jadi nggak ini. Rencana ke depan bagaimana Pak? Apa? Rencana UIN ke depan? Ya kita tetap akan lakukan ini. Kan mediasi dengan DPR sedang dilakukan Pak ya? Iya. Tapi masih belum ada putusan dari. Ya, tapi kan sebagian warga juga sudah menyerahkan. DPR. Sudah ada sekitar 17 yang sadar lah, sadar. Sebab kalau kita mau menang-menangan ya kan enggak juga. Di sana itu kan warga bukan warga, dosen kita yang tidak tinggal di sana jauh lebih besar jumlahnya daripada yang tinggal di sana. Kalau masih ada tuntutannya, mereka tetap tidak mau Pak mengikuti itu apa yang telah ditetapkan Pak oleh UIN atau Departemen Agama, bagaimana Pak? Ya kita serahkan ke Kementerian Agama, ke Biro Hukumnya dan Sekjen, karena ini kan perintah dari Sekjen yang kita lakukan. Kita kan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Sekjen. Tapi nggak ada ruslah Pak ya? Kalau ruslah kan agak sulit ya, kita kan harus mencarikan dana kan. Betul. Untuk itu. Tapi sedangkan nggak ada dana Pak ya? Iya, habisnya nggak ada dana. Kalau ada dana kita kan mau aja. Cuman kan kita nggak punya dana sebesar itu. Kalaupun ada dana, tapi kan UIN masih terikat dengan aturan terpidana. Iya, umpamanya kita punya dana lah, katakanlah tadi ada sekitar 30 miliar kita punya dana, bisa kita itu kan. Tapi kan kita terikat dengan aturan. Kalau kita keluarkan sebanyak itu tanpa ada aturannya atau dasar hukumnya, kita masuk penjara. Saya umpamanya yang bertanggung jawab untuk itu masuk penjara, mana mau saya, gitu kan. Lebih baik Kementerian Agama yang menyelesaikannya. Itu salah satu contoh. Berarti langkah terakhir itu kalau sudah mentok deadlock, UIN akan menyerahkan persoalan kepada Menteri Agama. Iya, sebenarnya sekarang juga kita serahkan ke sana gitu. Nah, cuman oleh Kementerian Agama ada perintah-perintah yang harus dilanjutkan. Menurut Bapak hasil mediasi yang dilakukan oleh DPRD juga sudah bagaimana Pak? Ya oleh DPRD ya berusaha, tapi ya usahanya kan kalau umpamanya Tangerang Selatan katakanlah atau DPD punya duit yang cukup banyak bantu itu alhamdulillah saya pikir. Tapi kemarin ada sinyal sedikit, yaitu Tangerang Selatan punya rusunawa. Iya, betul. Ya untuk 80 kakak gitu kan. Nah ini sedang kita jajaki, mudah-mudahan bisa kita pindahkan ke situ Pak ya. Ya kita tawarkan gitu kan. Dananya? Kita lihat dulu, Dananya? Ya umpamanya dananya nanti kita bicarakan. Kalau umpamanya itu tidak terlalu besar, mana
tahu kita bisa membantu gitu kan. Kita kemarin kan tidak dapat jawaban yang konkret dari DPRD karena nggak jelas juga. Mereka menganjurkan kita menghubungi dinas terkait gitu. Ya. Kalau nggak salah dinas perumahannya ya, terkait dengan itu. Berarti itu bukan solusi, belum jadi solusi Pak ya? Ya, itu mungkin salah satu alternatif. Alternatif ya. Ya, bukan solusi ya, tapi alternatif. Saya pikir kalau ada yang bersedia ya bagus sekali mau. Baik Pak Amsal. Salah satu alternatif. Terima kasih Pak Amsal. Ya. Selamat sore Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam.